Oke, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah perusahaan teknologi di Indonesia yang bisa dibilang punya senjata rahasia buat menantang para raksasa internet. Nah, mari kita selidiki bareng-bareng apakah mereka ini benar-benar bisa mengubah peta persaingan? Jadi, inilah pertanyaan besarnya yang mau kita jawab. Mampukah sebuah perusahaan dengan kode saham WiFi ini jadi seorang giant killer? Atau dengan kata lain, bisakah mereka benar-benar mengganggu dominasi para pemain raksasa yang udah lama bercokol di pasar internet Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan bedah kasusnya dalam 6 bagian. Mulai dari apa sih keunggulan unik mereka, terus kita lihat bukti kinerjanya, sampai nanti kita timbang juga apa saja resiko yang perlu diwaspadai. Oke, kita masuk bagian pertama, keunggulan struktural. Jadi apa sih sebenarnya senjata rahasia yang dimiliki Wi-Fi atau yang juga dikenal sebagai search yang bikin mereka ini begitu istimewa? Jadi gini, perusahaan ini tuh punya 3 pilar bisnis. Tapi mereka cerdas banget dalam nentuin fokus. Untuk saat ini, semua energi mereka itu diarahkan buat ekspansi agresif di pilar konektivitas. Kenapa? Karena ini adalah fondasi untuk bisa mendominasi pasar internet. Dan inilah dia senjata rahasia mereka yang bisa mengubah segalanya. Jadi mereka punya hak eksklusif untuk menggelar kabel fiber optik di sepanjang jalur kereta api. Ini bukan sekedar keuntungan kecil ya, ini adalah keunggulan dari segi biaya dan kecepatan yang hampir mustahil buat disaingi pemain lain. Dan mereka nggak sendirian, mereka ini didukung oleh aliansi yang kuat banget yang ngasih modal dan juga keahlian teknologi. Mulai dari raksasa Jepang, NTT East, sampai grup strategis dalam negeri, Arsari. Ini tuh sinyal kepercayaan yang kuat banget dari para pemain besar. Lanjut ke bagian 2, bukti kinerja finansial. Model bisnis yang cerdas itu kan bagus di atas kertas ya, tapi pertanyaannya, apakah keunggulan jalur kereta api itu beneran menghasilkan uang? Yuk kita lihat angkanya. Angkanya impresif banget. Cuma dalam 9 bulan pertama tahun 2025, pendapatan mereka meroket lebih dari 100%, tembus angka 1 triliun rupiah. Pertumbuhan kayak gini tuh jarang banget loh terjadi di industri yang udah mateng. Tapi cerita yang sebenarnya ada di laba bersihnya. Laba mereka itu tumbuhnya lebih cepat dari pendapatan, melonjak 107%, jadi 330 miliar rupiah. Ini nunjukin kalau model bisnis mereka itu bukan cuma ngejar pertumbuhan, tapi juga efisien banget. Nah, slide ini merangkum semuanya. Coba lihat, margin laba bersihnya 32,5%. Ini luar biasa. Artinya, dari setiap 100 rupiah pendapatan, mereka berhasil simpan 32,5 rupiah sebagai laba bersih. Plus, mereka punya cadangan kas 5,7 triliun. Wah, ini modal gede banget buat mendanai ekspansi mereka selanjutnya. Oke, masuk ke bagian 3, gebrakan 5G FWA. Dengan kinerja keuangan yang solid, Wi-Fi sekarang siap buat ngelakuin langkah besar berikutnya yang bisa banget meraih jutaan pelanggan baru. Nah, ini dia rencana besar mereka, layanan yang dinamai Internet Rakyat. Ini tuh layanan internet rumah berbasis 5G atau Fixed Wireless Access yang bakal diluncurkan awal 2026. Dan yang bikin ini istimewa, ini adalah yang pertama di dunia pada spektrum frekuensinya dan dikembangkan bareng raksasa teknologi fiber home dan Nokia. Dan inilah bagian yang benar-benar bisa mengubah permainan. Harganya. Mereka mau nawarin internet super cepat tanpa batas kuota, cuma dengan Rp100.000 per bulan. Ini adalah harga yang jauh di bawah rata-rata pasar dan jelas dirancang untuk menarik jutaan pelanggan. Tapi, apa orang bakal mau? Nah, datanya membuktikan. Check-up rate mereka, yaitu persentase rumah yang langganan di area yang udah terjangkau jaringan, itu mencapai 55%. Angka ini hampir 3 kali lipat rata-rata industri loh. Ini membuktikan satu hal, kalau mereka bangun jaringannya, pelanggannya bakal datang. Oke, kita masuk ke bagian 4, potensi versus risiko. Tentu saja, cerita yang kedengarannya terlalu bagus seringkali punya tantangan. Jadi sekarang mari kita lihat sisi lain dari investasi ini dan kita timbang potensi risikonya secara seimbang. Kalau kita bandingkan langsung, strategi WiFi jadi kelihatan jelas banget. Sementara para raksasa lain fokus pada jaringan yang luas atau segmen premium, WiFi ini main dengan aturan yang beda. Efisiensi maksimal, harga yang terjangkau, dan pertumbuhan super cepat. Analisis SWOT ini kayaknya bisa merangkum dilema inti perusahaan ini.
Di satu sisi mereka punya kekuatan di infrastruktur murah, tapi di sisi lain mereka sangat bergantung pada kontrak itu dan butuh modal besar untuk tumbuh. Peluang 5G-nya besar banget, tapi ancaman perang harga dari pesaing juga nyata. Lebih spesifik lagi, ada 3 risiko utama yang perlu dipantau oleh investor. Pertama, risiko eksekusi. Mampu nggak mereka bangun jaringan 5G secepat rencana? Kedua, risiko persaingan. Gimana kalau raksasa lain ikut banting harga? Dan ketiga, risiko utang. Apakah ekspansi besar ini bakal membebani keuangan mereka? Jadi berapa sih potensi harga sahamnya? Nah, para analis biasanya pakai proses 3 langkah sederhana. Pertama, mereka berasumsi Wi-Fi bisa mencapai target pelanggannya. Kedua, mereka mengestimasi total pendapatan dan laba yang bisa dihasilkan. Dan ketiga, dari situ mereka memproyeksikan laba per saham atau earnings per share yang diperkirakan ada di angka Rp282 pada tahun 2026. Terus, apa artinya angka laba per saham itu buat investor? Dengan menggunakan perhitungan valuasi yang wajar, laba tersebut bisa berarti harga sahamnya punya potensi untuk naik antara 20–60% dari harga saat ini. Tapi, ada asumsi kuncinya. Mereka harus berhasil mencapai target 3 juta pelanggan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan akhir yang bisa kita ambil? Apa sih yang paling penting untuk diingat? Intinya begini, Wi-Fi itu bukan lagi sekedar saham teknologi yang spekulatif. Mereka sudah berevolusi menjadi penantang yang sangat serius di industri ESP. Tapi, masa depan mereka di tahun 2026 itu sepenuhnya bergantung pada satu hal. Kemampuan mereka mengeksekusi rencana ambisius 5G internet rakyat dengan sempurna. Dan sebelum kita selesai, penting banget untuk kami ingatkan ya bahwa analisis ini tujuannya untuk informasi dan edukasi, bukan saran finansial. Jadi, selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Selama ini kita fokus bertanya apakah Wi-Fi bisa berhasil, tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah bagaimana para raksasa industri akan merespons, dan mampukah mereka terus mengabaikan sang giant killer yang kini sudah ada di depan mata mereka?